وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Saling berbagi kebaikan. Tidak ada kebaikan yang lebih tinggi, yang lebih agung daripada persaudaraan orang iman yang selalu disertai dengan ta'awun, saling menguatkan tentang iman, tentang amal soleh, dan tentang kebenaran serta kesabaran. Itulah as-sa'adah, keberuntungan yang tidak ternilai harganya, keberuntungan yang sangat tinggi, sangat agung, sangat mulia. Sebagaimana kita malam ini, ada yang dari jauh sekali. Insya Allah saya yang paling jauh. Jam 8 malam, tadi malam, sampai sini jam 4 sore. Masya Allah. Perjalanan panjang sampai saya teringat bagaimana beratnya padang mahsyar. Padahal jalan ya santai, paling 140. Istirahatnya yang lama. Artinya kondisi yang sudah nyaman, sudah enak, karena jauhnya perjalanan serasa tetap ada capeknya. Bagaimana orang besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, manusia akan berjalan kaki tanpa bersandal, digiring dengan api untuk berkumpul di padang mahsyar tanpa busana. Matahari yang begitu dekat, hawa yang begitu panas, tidak ada orang yang bersembunyi, tidak ada pepohonan, bumi ini rata dan semua pasti kena panasnya matahari. Hanya orang-orang yang berimanlah yang oleh Allah besok diringankan, bahkan 50.000 tahun di hadapan Allah serasa hanya beberapa waktu sholat saja. Karena oleh Allah diberikan kekuatan, diberikan perasaan senang. Walahum yahzanun, la yakhafun walahum yahzanun. Orang iman tidak berada dalam ketakutan dan tidak berada dalam kesusahan. Alhamdulillah, malam ini insya Allah kita akan berbicara sedikit tentang syubhat kita di masa lalu. Tayyib, syubhat kita di masa lalu, di mana kita terjerat di dalam satu pemahaman yang sebenarnya sangatlah jauh dari kebenaran, namun kita merasa yang paling benar, merasa yang paling unggul, merasa yang paling tinggi, bahkan merasa paling surga. Berjalan kemana-mana sampai pakai baju, mohon maaf, ke Masjidil Haram, pakai baju kaos dalam putih sama celana panjang dalam, terus pakai tas diselempangkan, ada selerekannya di sini, terus pakai sabuk. Kalau zaman saya dulu
sabuknya tukang sapi, jual sapi di pasar itu yang ada cetekannya hijau-hijau itu. Itu menjadi seragam Bahman. Masuk Masjidil Haram itu lah. Rumangsane wis raine neraka kabeh. Aku tok sing swarga. Masya Allah. Kalau kita teringat itu, betapa bodohnya kita, betapa sombongnya kita, betapa malunya kita. Saya di depan Ka'bah itu, ya Allah, saya malu dengan diri saya sendiri. Malu betul. Kalau teringat itu kesombongan itu, Masya Allah, senggol orang kanan kiri, orang apa itu terpisah. Oh kafir kok. Masya Allah. Tapi kalau lihat di dekatnya Multazam, ada yang pakai kaos pendek sama celana panjang, tapi kata orang Arab bilang Uriana, telanjang kalau itu. Kaosnya orang Arab segini tuh, itu kan pakaian dalam. Kata orang itu pakaian dalam itu. Kamu ke Masjidil Haram kok telanjang? Ditambah dulu rumah sana. Wah, paling top pisan. Di Multazam, kalau ketemu orang yang bukan saudara kita, katanya, kan gitu, nggak ada perhatian. Yes. Pokoknya jejak ya jejak, ya tahunya senggol ya tuh senggol. Tapi kalau bangun, mari dari atas. Padahal dia datangnya belakangan. Bangun, wah, perasaan kita itu sudah, wah ini saudara kita yang akan menguasai surga, paling duluan di surga. Gimana betul? Iya atau tidak? Dulu perasaannya begitu tak? Apalagi yang sudah pernah mondok, pernah jadi mubaligat, rumangsa wes. Oh ini peluru yang ditembakkan dan akan meledos ini. Ternyata apa saudara? Yang diperjuangkan adalah hizbiyah, asabiyah, firqatun minal firaq. Ternyata hizbiyah yang dilarang oleh Rasulullah, ternyata asabiyah yang dilarang oleh Allah Rasul, ternyata firqah yang betul-betul dilarang dalam ayat yang kita pakai dalil untuk menguatkan firqah kita dulu. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Orang yang memecah belah agama dan mereka berkelompok-kelompok membenarkan kelompoknya sendiri, mengaku balik surga sendiri tanpa kejelasan dalil dengan pengertian pemahaman yang benar. Nah, itulah yang membuat kita terbuai, lupa daratan. Lupa daratan itu apa? Sudah dekat laut ya? Ingat lautan, lupa daratan. Masya Allah, itu yang kita alami di masa lalu. Cukup sampai di situ. Jangan terulang lagi. Marilah kita benahi keimanan kita, Islam kita, iman kita, ihsan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kita pasti sadar bahwa tujuan utama hidup adalah untuk beribadah kepada Allah. Berarti yang kita kuatkan adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang utama. Saya dulu sering memberi gambaran, bahkan banyak orang sadar, teman-teman yang kalau diajak dialog dalil, kakean dalil, malah nggak paham, malah tuduhannya kitab karangan.
ojo debat karo Khalil. Dalile akeh, tapi iku kitab karangan kabeh. Gua piuk. Gitu. Makanya kita nggak ngajak dialog dengan dalil, udah pakai logika saja. Di antaranya adalah Allah itu yang menciptakan manusia. Kemudian Allah memerintahkan ibadah kepada Allah. Tujuan manusia itu diciptakan kepada Allah, ibadah kepada Allah. Lalu Allah menyiapkan surga, rahmat dan surga. Apa mungkin Allah menciptakan hamba, memerintahkan ibadah kepada Allah saja bertauhid, lalu menyiapkan surganya? Ini bisa sah kalau diridhoi oleh orang, oleh manusia. Coba dipikir. Jelasnya apa? Oleh imam. Imam itu malaikat apa manusia? Saya nggak pakai dalil itu. Jadi ini Allah bisa ngasih surga, bisa masukkan ke surga setelah memerintah menciptakan kita untuk ibadah kepada Allah, menyiapkan rahmat, menyiapkan surga, terus katanya lewat ini, lewat orang ini bisa sah, kamu bisa masuk surga. Kalau nggak lewat orang nggak bisa. Mana? Orang apa ini? Punya apa? Punya wewenang seperti apa? Rasulullah saja tidak. Rasulullah saja mengatakan kepada saudara-saudaranya, dipanggil secara kabilah-kabilah. Ya Bani Abdi Manaf, ya Bani dipanggil. Kemudian dipanggil ya Abbas, ambil Nabi, sampai dipanggil semuanya, sampai putrinya dipanggil juga. Ya Fatimah binta Muhammad, angkili nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, selamatkan diri kamu dari api neraka. Apa itu maksudnya? Ibadahmu, hubunganmu dengan Allah lah jaga. Itu urusan kamu dengan Allah. Bertauhid kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, menjaga keikhlasan. Kamu jaga betul. Jangan kecampuran syirik, jangan kecampuran riya. Jaga betul itu, dok. Nah, cara Jawa. Bahasa Sunda apa? Neng. Madura, ping, jeping, jaga omku, ping, jaga omku. Itu bahasa Melayu kok masih. Berarti nggak bisa menghindar. Do, Joko tenang oleh Joko tenang ini. Urusanmu kalau Gusti Allah. Fa'idh anni la ugni anki minallahi syai'an. Aku tidak bisa membela kamu besok di hadapan Allah kalau kamu nggak menjaga ibadahmu, tauhidmu kepada Allah. Nah, coba, kok bisa ada manusia dipasang hanya dengan kedok baiat, ya, baiat yang tidak syar'i, dijadikan kunci utama untuk masuk surga. Siapa yang bilang begitu? Apakah kita dulu ngomong seperti itu? Tidak, memang kita nggak ngomong ini kunci surga, harus enggak. Tapi giringan nasihat, giringan program, apa saja coba sampean simpulkan, terucutnya kemana coba? Quran, hadis, semua ibadah semua. Kalau tidak ada ini, tidak ada imam baiat taat, habis gak bisa masuk surga. Masya Allah. Itu bahasa lain kalau bahasa singkatnya tadi. Allah menciptakan kita untuk ibadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Allah menyiapkan surganya. Allah mengatakan, aku yang akan masukkan kalian ke surga. Urusanku ini. Bahkan aku masukkan kalian dengan rahmatku, bukan dengan amal kalian. Kalian beramal itu dibandingkan dengan nikmat yang aku berikan, gak ada seberapanya. Amal kamu itu saya rahmati, saya bungkus dengan rahmat saya, dengan kasih sayang saya, welas saya kepada kamu, saya masukkan surga kamu, terus amal kamu saya hitung untuk memberikan derajat sesuai dengan amal kamu masing-masing. Allah seperti itu. Rasulullah nggak bisa. Rasulullah besok mensyafaati, apakah bebas? Tidak.
Rasulullah besok di depan Allah mau mensyafaati masih datang dulu di bawah arsy-Nya Allah, sujud dulu, berdoa dulu, memuji Allah lama, baru Allah irfa ya Muhammad, angkat kepalamu, isfa tusaffa, silakan kamu berangkat, tolong kamu nanti diterima pertolongan. Itu pun masih ada syarat kedua, tidak semua orang Muhammad bisa kamu selamatkan, hanya orang yang punya keimanan di dalam hatinya, walaupun hanya semut kecil atau biji sawi, katanya biji yang paling kecil, baru bisa. Kalau musyrik, orang musyrik hampir nggak bisa, walaupun itu keluarga kamu, tidak bisa. Rasulullah, saudara, Sayyidu waladi Adam, besok di hadapan Allah mau menolong orang, masih apa? Datang dulu di bawah. Ini tidak, saudara. Wah, besok memang nggak bilang bahwa besok akan yang pegang kunci, buka kunci, mah nggak bilang begitu. Tapi bagaimana coba kita rasakan dulu. Seakan kan begitu. Wah, besok kita kunci rutuh. Apa kemerutuh ini? Di belakang Bapak Imam, bersama Bapak Imam kita masuk surga neraka. Koyok-koyok besok rombongan baris berbaris. Tapi enak Rasulullah mau nolong itu loh, minta izin dulu sama Allah. Ini pakai dalil apa? Jadi kalau kita melihat, sebenarnya dulu kalau kita itu masih belum mati pikiran kita karena doktrin yang terus ditanamkan dengan dalil-dalil itu. Kalau nggak gitu, kita sebenarnya aneh itu. Tambah lama tambah aneh. Ada apa-apa, surga neraka, kata neraka. Dan itu ditirukan oleh ini wakil-wakil daerah ini, balik daerah ini. Karena niru dari atas, gak taat, merezel, gak takdim, rokok, gak wani, gak wani, gak berani. Padahal pengurusnya yang melakukan kesalahan di balik itu, wah banyak. Inilah yang kurang lebih yang menjadi pembuka dan melanda kita di masa lalu. Maka marilah kita perbaiki, ya, perbaiki keadaan kita, perbaiki keimanan kita, perbaiki Islam kita, dan seterusnya. Malam ini kita akan bahas ta'dil atau meluruskan syubhat 4 tali keimanan. Ini yang Jokam ini bolak-balik untuk total taktil lah. Saya yang pertama kita tuju adalah saudara-saudara yang hijrah supaya bersih dari syubhat-syubhat itu. Adapun saudara-saudara Jokam ataupun yang sejenis dengan mereka ikut mendengarkan, terus Allah memberikan hatinya terbuka, alhamdulillah. Maka saya ingatkan saudara, kita tidak pernah membenci siapapun, pribadi siapapun. Yang kita benci adalah penyimpangan agama, apalagi jika ada unsur kesengajaan. Karena takut kehilangan kedudukan, takut kehilangan dapukan kalau dulu, takut kehilangan bagian yang sudah menenangkan, takut pergi dari zona yang nyaman, akhirnya membuta. Nah ini yang semoga oleh Allah tidak diperbanyak. Orang-orang yang sedemikian ini akhirnya bisa menerima dan bisa ridha dengan apa yang menjadi kewajibannya untuk mendalami ilmu, sehingga bisa memahami betul ajaran yang benar dari Al-Quran dan Sunnah. Baik, di sini tentunya
tidak bisa kita bacakan secara utuh, dan ini banyak, maka kita simpulkan kesimpulan-kesimpulannya. Kalau dalil mungkin kita baca yang mahallus syahid, yang menguatkan bahasan ya, yang menguatkan bahasan. Yang pertama, kalau bicara syubhat 4 tali keimanan, tentunya kita harus membahas apa arti iman bagi Jokam, bagi kita zaman dulu ya. Jangan lupa kita dari Jokam dulu, udah berapa tahun lupa sama sekali. Kalau lupa itu biasanya kurang bersyukur nanti. Kalau masih ingat itu bersyukur, alhamdulillah. Seandainya Allah nggak membuka jalan untuk saya mendapatkan hidayah, nggak mungkin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau Allah nggak membuka jalan, nggak memberikan taufik, yang paling tidak mungkin itu saya dan istri saya. Nggak mungkin. Coro akal ya, nggak mungkin. Sahabat mau bukti ya, mau bukti. Sampai yang ke Mekah pun itu, dan belajar juga di sana. Kalau Allah nggak memberikan kekuatan dalam apa ya, mentalnya, ya, nggak berani. Dulu saya tertahan 7 tahun. Apa? Karena saya merasa punya hutang budi. Saya itu orang Madura. Orang Madura itu insya Allah kalau sudah pernah dibagusin orang bagus, nggak akan pernah lupa, dan dia akan membalas sampai semaksimal mungkin. Wah, ini apakah memuji golongannya? Tidak. Itu saya merasakan sendiri. Saya belajar di Mekah merasa punya hutang budi, maka saya bertahan 7 tahun. Kalau saya di Mekah itu saat sudah sadar ya, saya sudah sadar. Saya dengan istri, anak-anak, ya ngasih contoh gitu aja. Nggak pernah saya bilang jamaah sesat ini sesat, nggak khawatir terjadi geger belum apa-apa, nanti saya pulangkan. Pulangkan nggak jadi cari ilmu. Setelah saya pulang, saya merasa punya kewajiban untuk memperbaiki dari dalam. Jadi kalau dibilang apa namanya tidak mungkin, ya yang paling tidak mungkin itu saya sama istri saya, nggak mungkin. Bagaimana tidak, saya di atas, saya dari kecil di situ, keluarga di situ, ke Mekah bersama, setiap hari bersama. Apa yang menguatkan? Hidayah, taufik dari Allah, lalu diberikan keberanian, diberikan kekuatan hati. Tapi kalau Bapak Ibu ingin tahu 7 tahun itu, kalau pribadi saya udah berat sekali. Ketoe yang ketoe. Tapi hatinya kalau sudah duduk sendiri, ya Allah, sampai kapan saya berada di golongan hizbiyah ini, berada di golongan asobiyah ini, berada di golongan firqah dalam Islam seperti ini. Sampai kapan saya bisa menyadarkan mereka seperti ini? Maka kita kalau ingat itu, yang ada adalah kesyukuran kepada Allah. Maka kesyukuran ini kita buktikan dengan kesungguhan kita menghilangkan syubhat-syubhat itu, kemudian mendakwai keluarga ya. Yang ada di sini juga ada yang masih bunglon. Pokoknya aku 5 bab lah ya. Nggak tahu sampai tahun berapa itu kayak gitu. Macam-macam lebih foto. Jadi saudaraku sekalian, yang pertama yang akan kita bahas, coba tulisan ini saya simpulkan, terus jangan semua ingat-ingat masa lalu. Benar apa tidak? Jadi kalau bicara
arti iman di Jokam itu kita nggak pernah diajari dulu iman itu apa, nggak pernah. Definisi iman menurut bahasa, terus menurut istilah yang sudah dibukukan oleh para ulama supaya orang nggak salah mengartikan apa itu iman, nggak pernah kita dikenalkan itu. Nah baru belakangan ini seperti yang saya tahlil kemarin makalah C itu, wah ini ada makna secara bahasa, makna secara istilah, gaya nih dan kata keren mengenai malah tambah nemen kena takdil sama jauh ini. Jadi kita nggak kenal dulu. Nah, coba kalau kita definisikan masalah iman, kita nggak punya dulu, nggak diajarkan, nggak ada sama sekali. Iya apa tidak? Ya cari iman itu adalah pernah apa tidak? Nggak pernah. Yang ada 5 bab kan? Dan pokok 5 bab. Masalah rukun iman juga mungkin makalah cai pernah. Saya 7 tahun itu insya Allah sekali apa 2 kali. Makalah cai itu pun juga hanya dibaca gitu. Padahal saya maksudnya ingin mengenalkan. Secara umum jelas tidak mengerti apa itu makna dari iman. Hanya saja yang berjalan saat itu ya, yang kita ingat ya, hanya ya ciri-ciri iman lah, ciri-cirinya, tanda-tandanya orang iman. Itu kira-kira yang bisa kita kumpulkan ya. Nanti kalau kurang sama tambahin. Misalkan ucapan mereka orang iman ya jamaah kita ini. Selain jamaah kita bukan orang iman, orang luar, gitu kan? Wong jodoh, cara Jawa, orang kafir, pasti begitu. Kan biasa itu. Nyebar alah itu, alah orang luar itu, alah itu berarti kan kafir. Berarti kalau diambil makna kebalikannya yang iman itu kita ini iman. Orang jamaah ini yang iman. Ketika dijumpai di suatu daerah ada orang yang pertama kali masuk Jokam, maka disebut penginsap awal. Ya, penginsap lama, awalul mukminin. Padahal awalul takfirin dan awalul takfirin. Berarti mereka menganggap kaum muslimin yang lain belum iman. Ya, coba kita ingat-ingat dulu ini. Wah, nek sing mubarak balik, alhamdulillah, itu penginsap. Dapat penginsap, bisa menginsapkan, dihitung. Lagi balik-balik daerah kayak itu, bocor, Pak Sarjana Hukum. Barakallah. Banyak penginsapnya di mana-mana. Ini awal mukminin. Nah, berarti kan sangat pasti bahwa sebelum masuk ke Jokam berarti bukan orang, makanya awal mukminin. Kalau pergi kemana-mana selalu mencari teman dan tempat jujukan Masjid Jokam ya, di daerah yang dituju. Mereka sebut dengan istilah Bolo Dewi, Wonge Dewi, Mbakman. Kalau belum ketemu Masjid Jokam dan terpaksa harus masjid umum, mereka menghindari sholat berjamaah yang didirikan saat itu. Bahkan berani menunda sholat sampai di luar waktu. Kalau sudah, ini yang saya maksud belakang ini. Nah, kalau sudah ketemu sesama Jokam, merasa senang sekali. Alhamdulillah. Tenang hatinya rasanya, anteng tenang. Ya, karena berkumpul sesama iman menurut keyakinan kita. Waktu haji nanti ketemu di bawah jam. Oh, tiap hari saling terus bawa surat sambung, jangan lupa dikompet. Oh, dosa akan didorong orang iso wis pokoke di situ nunggu pengurusnya nggak datang pulang lagi ke Maktab. Besoknya nunggu situ lagi. Temannya sudah tawaf dapat berapa kali tawaf dia masih nunggu di situ. Karena apa? Kalau sudah ketemu
Apa mungkin? Alhamdulillah. Romansan itu, perasaannya itu iman. Ini saya bicara kondisi keadaan. Jadi kita belum takrif iman. Berarti kalau disimpulkan apa? Arti iman menurut Jokam, orang yang menetapi jamaah Jokam, ya, beramir, berbaiat, bertaat. Bahasa mereka kan menetapi 5 bab, ya. Menetapi cara model ibadah kayak Jokam. Coba kalau ada kacek sedikit aja, kacek itu beda dikit tadi, berselisih dikit dengan yang dilaksanakan di dalam. Salafi kayak ini, sendakap di sini. Wah, jengkotnya bawa kasih gitu, bukan orang. Jadi begitu itu. Jadi beramil menetapi ibadah model ibadah Jokam. Saya katakan model karena banyak yang model-model. Kalau nggak seperti itu perasaannya bukan Quran hadis. Berucap, berperilaku, dan berpenampilan khusus yang menjadi ciri khas Jokam. Jadi ibadahnya ada ciri khasnya, kemudian nanti ucapannya, contohnya ucapannya apa? Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Kak, ketinggalan alhamdulillahnya. Kalau di hadisnya nggak ada alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Allah khairan. Kalau sudah jazakallahu khairan tak curiga kan? Nah, ini kok karena alhamdulillah ini. Jadi menciri ciri-cirinya dari ucapan ini ya. Ciri-cirinya orang iman ini. Saktermo, karena Allah. Saktermo ya. Sampai bukan orang Jawa pun paham bahasa saktermo. Ya kan? Orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Madura, saktermo le paham. Saktermo itu maksudnya ya. Cara-cara semua muncul tenan, semua muncul, konopo es. Manut aja itu jenenge saktermo. Di bodoh-bodoh ini manut kok manut saktermo karena Allah mantap ini. Itu. Ya, kurang lebihnya kan begitu. Jadi ciri-cirinya kalau nasihat ya. Senajan dari keset yang penting jamaah isuani susuk tidak ikan-ikan susuk emas. Susuk emas tenang. Saya baru dengar itu dari Pak Profesor itu. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Saya sudah tahu juga saya. Kalau yang saya tahu itu ya Romo Wilis Kediri itu atau cari harta karun itu saya mendengar langsung dari orang-orang yang ditugaskan. Itu. Kalau susu emas saya baru dengar kemarin ini Pak Profesor Surabaya itu. Waliyahulillah. Nah, terus kata-kata lain apa? Coba sampai kumpulkan. Ini yang saya maksud itu menjadi ciri khas kemudian itu dinisbatkan kepada iman dan tidak. Iman, tidak iman, nisbatnya kepada ciri-ciri ini tadi. Kalau ngaji ada lagi saat temu Allah, muka Allah maring barokah. Sampai era Jawa barang dia tetap muka Allah maring barokah. Apalagi mangkul, musnad, mutasil, 5 bab, 4 kali keimanan. Malam ini datang dari kaset wani susu, ribuan rintangan, jutaan pertolongan, miliaran kemenangan, surga pasti mau. Kalau sudah surga pasti ini kumpul wajib panjang sekali. Wah itu perasaannya wes sudah di dalam surga rasanya. Nah, mantap sekali. Itu kurang lebihnya. Baju laki-laki di atas mata kaki, benar. Baju batik itu baju pilihan. Itu kalau di pusat ya, nggak tahu di daerah. Banyak hadiah-hadiah itu kan pada imam daerah itu baju apa? Batik rata-rata. Dan sudah menjadi kebanggaan, ciri khas. Ya. Kalau sampai ada wanita kok kerudungnya agak lebar itu, curiga itu. Wah, apalagi pakai kaos kaki, kaos tangan, wah ini jelas ini. Apalagi pakai cadar, wah jelas. Misal genah ini terpengaruh.
Nah, jadi kesimpulannya, memaknai iman itu lewat ciri khas kebiasaan-kebiasaan yang ada pada mereka. Kenapa? Karena nggak ada definisi iman yang dilontarkan, yang diajarkan, nggak ada. Kan begitu. Maka kita nilai dari apa kira-kira yang menjadi standarisasi ketika mereka di benaknya itu mengatakan iman. Wong jamaah itu yang begini. Kalau nggak begini berarti bukan orang jamaah. Kalau bukan orang jamaah berarti bukan orang iman. Ini saudara, doktrin penyimpangan dalam agama. Penyimpangan dalam, karena apa? Karena mendefinisikan iman dan membuat ciri-ciri iman tidak mengikuti Quran dan Sunnah, serta tidak mengikuti kesimpulan para ulama. Coba saudara kita bayangkan, orang kalau mau berbicara bab kesehatan, bab obat-obatan, siapa yang harus bicara? Siapa yang harus bicara? Dokter atau tabib? Kalau ada bukan dokter, bukan tabib, nggak pernah sekolah kesehatan, nggak pernah sekolah obat-obatan, kok berbicara pengobatan itu, kira-kira potensi kekeliruannya, penyimpangannya pasti apa tidak? Pasti sama. Agama itu sudah jadi, saudara. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Lalu Allah menyiapkan pula orang-orang yang ahli dalam agama, sehingga Allah memerintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak ngerti masalah agama, tanya pada ahli agama. Itu tandanya Allah sudah menyiapkan. Nah, masalah iman ini sudah diteliti oleh para ulama. Baik secara bahasa, iman kan asalnya bukan bahasa kita. Iman itu bahasa Arab, amana yu'minu imanan. Nah, itu oleh para ulama sudah dimaknai supaya kita nggak salah. Kemudian kita bilang iman, apakah Anda sudah beriman? Amanta, apakah kamu sudah iman? Kata-kata iman yang intisar, yang menyebar di kalangan umat Islam, orang iman itu sudah didefinisikan juga oleh para ulama, supaya orang tidak salah menilai dirinya ataupun orang lain dalam masalah iman. Dari mana ulama menilai dengan mana iman istilah ini? Dari penelitian mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Mereka kumpulkan ayat-ayat iman, kumpulkan. Nanti sabda Nabi apa Nabi tentang mereka kumpulkan, terus mereka bikin takrif, definisi. Oh, iman itu kesimpulannya begini. Jadi itu yang harus kita ikuti, saudara. Kita nggak dikenalkan itu. Ini yang salah siapa? Kita mau nyalakan siapa nih? Dulu. Yang salah siapa? Yang salah yang mimpin. Kata yang mimpin, lah aku bodoh. Aku ya orang ngerti. Lah salahmu enggak. Jadi pemimpin kamu nggak ngerti. Cara bahasa Jawa begitu, bahasa Indonesia kasar ya. Aku bodoh. Aku nggak ngerti. Ya jangan salahkan aku. Nggak bisa. Anda menjadi pemimpin, besok akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Mimpin apa? Mimpin agama harus paham agama. Kalau nggak paham, jangan jadi pemimpin. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Carilah pemahaman yang mendalam dalam agama sebelum kalian dijadikan pemimpin. Kalau sudah jadi pemimpin susah nanti. Mau belajar sudah malu, sudah kadung sibuk, kadung tua, sehingga apa? Ditanya masalah agama, akhirnya apa? Dulu. Jadi kita simpulkan bahwa dulu sampai sekarang pun insya Allah dijawabkan belum ada sosialisasi, penataran khusus, pemantapan khusus, rincian apa itu iman, insya Allah belum ada. Kok tahu? Nah itu buktinya nasihat-nasihat yang bocor kepada kita, daerahan, makalah cair, nggak ada yang merinci. Tetap pokoknya Quran nanti jamaah, iman nggak Quran nanti jamaah, nggak iman, neraka. Berarti kan tetap itu.
Ya, mudah-mudahanlah berapa waktu ke depan bisa ada peningkatan. Kita doakan, kita dakwai, kita doakan. Baik, kita takdilkan ini. Jadi sebelum membahas secara detail definisi atau arti yang benar, maka kita harus tentang iman ini kita harus mengerti urutan tahapan dalam menetapi agama. Disebut oleh para ulama maratibuddin. Ini penting maratib, tertib, urutan orang menetapi agama. Islam terlebih dahulu, naik lalu iman, setelah itu kemudian ihsan. Jadi orang menetapi agama itu Islam, dicari dulu apa itu Islam, daripada naikkan lagi menjadi maratib kedua iman. Apa itu iman, sempurnakan, naikkan lagi menjadi ihsan. Itu agama. Coba kita sekarang dari maratib ini apa yang kita punya dulu, kira-kira maratib kita apa yang sering dirasakan? Sing diarani wong jamaah iku wong sing awan tiang ingkang sampun netepi Islam. Kadang-kadang diperintah syahadat, sholat, poso, zakat, poso, haji, lalu disempurnakan dengan beriman, berbaiat, bertaat. Itu maratibnya. Maratib agamanya seperti itu. Kalau hanya apa, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, belum, ini masih permulaan. Harus naik, beriman, berbaiat, berarti itu maratib yang ada. Itu salah, itu karangan, itu hasil ro'yun mahad, pendapat murni untuk menggalang umat supaya menjadi ru'yahnya. Itu kurang lebih tujuannya. Kalau mengikuti Allah Rasul pasti tidak akan keluar dari dalil. Contohnya ini, Rawahu Muslim, ini dulu kita baca terus dalil ini. Cuman mana pendalamannya? Nggak ngerti. Kenapa kok nggak ngerti? Nggak baca, tidak mendengar bagaimana ulama menyimpulkan. Dan judul Maratibuddin ini dari zaman sahabat, sahabat tabi'in, dari ulama-ulama zaman dulu, apalagi sekarang Madinah. Tertibkan dulu agama kamu dengan menertibkan tiga ini. Islammu seperti apa, imanmu seperti apa, ihsanmu seperti apa. Sudah belum? Sudah takamul apa belum? Sudah sempurna apa belum? Karena ini inti. Inilah kalau bahasa kita dulu, jaminan surga neraka ya di situ itu. Sempurnakan itu. Baik. Di sini dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab, beliau mengatakan, ketika kami bersama Rasulullah suatu hari, muncullah mendatangi kami seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak ada bekas perjalanan, soker, segar, bersih. Namun wala ya'rifu minna ahad, tidak ada di antara kami yang mengenali dia. Bukan musafir, tapi nggak ada orang kenal, bukan orang jauh, karena dilihat penampilannya itu bukan orang musafir, tapi nggak ada yang kenal siapa dia. Sampai dia datang mendekat kepada Nabi, menyandarkan dua lututnya ke dua lutut Nabi, meletakkan telapak tangannya di paha Nabi, dekat dengan Nabi. Lalu dia berkata, hai Muhammad. Hai Muhammad. Biasanya yang lain apa? Ya Rasulullah, hai Muhammad. Akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Masya Allah. Kalau saya sekarang masuk terngiang-ngiang, kalau syekh kami namanya Syekh Yahya. Syekh Yahya. Yang sering kita dengar kalau sudah melewati hadis ini, beliau katakan,
Hadza haditsun azim ya ikhwan. Ini adalah hadis yang sangat agung, hai saudaraku. Ingatlah hadis ini. Sempurnakan benar hadis ini. Hafalkan, amalkan, dakwahkan. Hadza haditsun azim. Coba dulu hadisun azim apa kita? Al jama'atu rahmatun wal firqatu adzabun. Man arada buhatal jannah wal yalzamil sama. Masya Allah. Ini nggak ada di kaidahnya para ulama. Hadisun azim. Kenapa hadisun azim? Biasanya ya Allah memerintahkan malaikat Jibril kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada para sahabat. Ini enggak, malaikat Jibril datang langsung di depan para sahabat. Walaupun menyerupai manusia, ingin memastikan bahwa ajaran ini betul-betul sampai kepada umat Islam saat ini. Para sahabat hadisun azim. Walaupun prakteknya seakan malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah. Bukan ngajari Rasulullah, tapi bertanya. Soalnya Pak Rasulullah sudah tahu yang dituju oleh malaikat Jibril umat Islam yang ada pada saat itu. Diajari langsung. Ini corong biar bahasa kita itu terobosan pusat. Kalau terobosan daerah kan cek rata biasa. Oh pusat wah. Sampai nggak hadir. Obat 10 lembar bolak-balik. Dulu gitu ya. Masya Allah. Dari Allah langsung. Apa kata Rasulullah? Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kamu bersaksi la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Dulu kalau kita bahas ini, saudara lewat gitu kan. Padahal sahabat, para ulama bahas satu poin ini tak. Itu kalau mau dilembari bisa beratus-ratus lembar bahasanya. Apa makna la ilaha illallah? Apa konsekuensi la ilaha illallah? Bagaimana kalau begini, Pak? Bagaimana konsekuensinya? Bagaimana nawakidnya? Masya Allah. Saya baru di sana, saudara tahu, innalillah, bertahun-tahun aku rumah sana mas. Top ternyata bahas la ilaha illallah tak hubungannya dengan ayat ini, hadis yang ini, pengembangannya ke sini, hubungannya ini, gandengannya ini, konsekuensinya ini. Masya Allah. Ini. Dulu kita baca gitu aja. Yang kedua, tuqimus shalah, menegakkan sholat. Sholat gitu nak dulu. Padahal bahasan iqamus shalah itu luar biasa. Bahas masalah iqamus shalah. Memberikan zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah jika kamu mampu jalannya. Apa kata rajul yang datang ini? Sahabat gak kenal. Shadaqta, benar kamu Muhammad. Orang semakin heran. Ini nanya, ya Muhammad, akhirnya habis itu benar. Mantap. Ini sebenarnya nanya apa ngetes? Gitu. Orang mulai mikir nih. Sahabat yang mulai mikir. Ya. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata Khalifah Umar, kami heran. Ini orang nanya, setelah dijawab, dia yang menilai, yang membenarkan. Lalu tanya lagi, Pak Akhbirina anil iman. Kabarkan tentang iman. Pertanyaan kedua, apa kata Nabi Muhammad SAW? Antu'mina billah wa malaikati. Kamu beriman kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, putusan Allah, hari akhir. Beriman kepada qadar khairihi wa syarrihi. Ada 6. Shadaqta, kamu benar Muhammad. Lalu pertanyaan terakhir apa? Anil ihsan, fa'akhbirin anil ihsan. Nabi menjawab, anta budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'innahu tarah. Kamu beribadah apapun kepada Allah. Ibadah kita itu menyeluruh dalam segala aspek kegiatan kita. Jika kita ikhlaskan karena Allah, apa saja. Kita makan, kita minum, kita tidur. Itu bisa jadi ibadah semua. Jika niat kita benar dan kita ikhlas karena Allah. Kita tidur supaya bisa segar badannya, supaya bisa sholat malam, pahala. Kita makan supaya bisa sehat, pahala. Bisa ibadah, pahala. Terus kalau dibenarkan niatnya, segala gerak badan kita ini bisa menjadi ibadah semuanya.
bisa menjadi ibadah semuanya. Nah, disinilah ketika kamu beribadah, seakan kamu melihat Allah, hati kamu dekat dengan Allah, seakan dekat sekali dengan Allah, melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa, maka paling tidak maratib tingkatan ihsan itu kamu seakan dilihat oleh Allah. Marilah kita tertibkan ini, kita ganti maratib yang ada dulu buang, ya. Atau sekarang ya kok masih ada bekas-bekasnya, hilangkan, bersihkan. Ada maratibnya ini. Islam dengan 5 rukun Islam, iman dengan 6 rukun iman, sempurnakan, perdalam itu. Kemudian ihsan dengan 2 rukun Islam. Ihsan yaitu seakan melihat Allah, kalau tidak bisa yakin bahwa sedang dilihat oleh Allah, itu ihsan. Yang ihsan ini saudara, banyak di antara kita yang belum memperhatikan ini. Padahal ini tingkatan paham, kalau dulu bahasa kita kepahaman agama seseorang. Paham? Dengan ihsan ini maka muncullah segala sifat-sifat baik, ketakwaan kepada Allah, semangat beribadah, tidak mau berdusta, tidak ingin menipu orang, berbuat baik dengan orang dengan ihsan. Makanya orang kalau sudah berhasil sampai ke level ini, Masya Allah, akan jadi manusia terbaik. Dia akan jadi manusia yang omongannya lemah lembut, tidak pernah kasar dengan orang, tidak pernah menipu, nggak pernah ada rasa dendam kepada orang, karena dia merasa dilihat oleh Allah. Nah, namun ini tidak semua orang punya. Artinya tidak punya, yang saya maksud, kalau yang batas level bawah ada, semua orang iman pasti ada. Buktinya apa? Sekali waktu ingat sama Allah, itu ihsan namanya. Ingat serasa dilihat oleh Allah, takut mau melanggar, pegang HP mau melanggar, kamu taruh HP-nya, itu sedang ihsan. Tapi coba, dominan apa enggak dalam kehidupan kita? Kalau perasaan ini belum dominan, belum sering, berarti kita belum capai ihsan. Masih ada ihsannya tapi sedikit. Inilah yang harus kita latih, ini yang harus kita perjuangkan. Seharusnya nasihat pokok ini yang benar dalam agama yang bulan baleni ini dioncai lagi, apa itu syahadat, apa itu kamu sholat, sampai orang bisa sempurna. Karena di sini ini surga. Kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Riwayat Imam Muslim. Ada lafadznya, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah illa nafsun mu'minah. Demi Allah, kata Rasulullah, tidak bisa masuk surga kecuali diri yang muslim. Riwayat lain, diri yang mukmin, tidak iman. Muslim itu kalau digandeng dengan mukmin, Islam digandeng dengan iman. Islam ini lebih kepada amalan yang tampak dari 5 rukun Islam itu, yang tampak. Kemudian iman ini amalan yang batin. Namun kalau disebut secara terpisah, kedua-duanya itu bermakna yang lain. Artinya orang nyebut muslim otomatis mukmin maksudnya. Orang menyebut mukmin udah pasti harus muslim. Itu para ulama menamai dengan banyak sekali ayat-ayat penguatnya. Tapi kalau disendirikan, Islam apa, iman apa, lebih Islam lebih kepada yang tampak. Nah, manusia kita ini hanya menilai yang tampak saja, yang batin nggak bisa. Yang batin itu namanya wahisabuhu Allah. Makanya ketika Usamah bin Zaid membunuh orang, menyatakan la ilaha illallah, apa kata Rasulullah? Dibenarkan apa disalahkan? Karena kita hanya menyaksikan lahirnya saja. Batinnya, kata Usamah, Nabi, saya bunuh itu ketika dia sudah kepepet. Dia sudah takut dengan Tuhan, mesti mati kalau dia nggak bilang. Jadi karena dia takut mati. Apa kata Rasulullah? Apa nggak kamu buka aja sekalian dadanya, kamu belah, kamu lihat hatinya,
apakah la ilaha illallah diucapkan dari dalam hati dia. Artinya pernyataan la ilaha illallah kalau diucapkan dari dalam hati itu iman. Itu pernyataan iman. Tapi kamu ngerti nggak di dalamnya hatinya? Jawabannya tidak ngerti. Artinya apa? Rasulullah membatas kamu yang ngurusi hati orang. Jadi saudara, berarti dalam pergaulan kita sesama umat saat ini, kita hanya menilai Islamnya. Kalau masalah imannya dia sudah paham definisinya, urusan hati dia dengan Allah dia, bukan kita. Nah, kalau dia secara lahir ya sudah syahadat, sholat, haji ke Mekah, bahkan penyelenggara misalnya, yang nuntun jadi kepala kloter, wong jobo, Masya Allah, haji, ya sudah kita muslim. Urusan hati dia iman atau tidak bukan urusan kita. Kita nggak menilai itu, yang kita lihat yang tampak. Kalau dia melakukan nawaqid Islam, hal-hal yang merusak Islam seseorang, baru kita hukumi kafir. Tapi untuk di negara kita nggak bisa bertindak sendiri. Negara kita punya hukum sendiri. Kalau kita bertindak, justru kita dihukum. Serahkan kepada hukum yang berlaku. Di situ kemampuan kita. Batas kemampuan kita sampai di situ. Baik. Setelah kita mengerti maratib ini, apa tadi? Islam, iman, ihsan. Pertahankan itu, digali lagi. Apa artinya? Perdalam lagi. Kemudian Islam. Islam itu secara bahasa aslama yuslim. Islaman. Maknanya tunduk, patuh. Tunduk, patuh, dan kerendahan hati. Itu secara bahasa. Orang tunduk, patuh gitu. Artinya itu namanya Islam, menyerah dia. Ya. Contohnya kalimat dalam surat As-Saffat ayat 103. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ada juga dalam Ibnu Katsir itu disebutkan aslama itu istaslama wangqada. Ketika keduanya sudah pasrah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan Ismail sudah ditidurkan di pelipisnya, sudah menyerah. Jadi aslama itu maknanya menyerah secara bahasa. Kata Imam Ibnu Katsir, istaslama, menyerah. Wangqada, tunduk. Ini secara bahasa. Secara istilah para ulama menyimpulkan menyerah kepada Allah. Itu Islam. Menyerah kepada Allah. Dengan mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Apa mentauhidkan? Di benak kita dan dalam praktek ibadah kita itu hanya untuk Allah. Tauhidkan Allah. Tunduk kepadanya, mau beramal, melaksanakan perintah Allah, mau dia tunduk dengan mentaatinya, serta cuci tangan dari kesyirikan dan pelakunya. Cuci tangan itu bersih diri. Cuci tangan bukan cuci tangan pakai sabun. Artinya tidak ikut serta, tidak mendukung, tidak membantu kesyirikan maupun pelakunya. Bersih. Bara'ah. Ini kesimpulan Islam secara istilah. Baik. Kenapa menyerah kepada Allah? Di mana Islam itu menyerah kepada Allah? Karena tidak menyerah kepada Allah berarti dia orang sombong. Berarti dia tidak Islam. Islam itu menyerah. Lalu menyerah mentauhidkan Allah. Karena kalau tidak mentauhidkan Allah berarti dia musyrik. Dia menyerah tapi tetap menduakan Allah. Namanya belum Islam, belum Islam, masih musyrik. Dalam beberapa ayat termasuk surat Yusuf ayat 40. Kemudian tauhid, mentauhidkan Allah, apa yang dimaksud? Memurnikan dan mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah. Tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Karena tidak cukup hanya meyakini ketauhidan Allah tanpa diikuti praktek beramal. Jadi Islam itu sempurna ya penilaiannya. Jadi menyerah kepada Allah, kalau tidak menyerah namanya sombong, kafir.
kemudian mentauhidkan Allah. Kalau tidak mentauhidkan Allah namanya musyrik. Kemudian tunduk dan taat kepadanya. Karena kalau menentang Allah ya masih kafir, belum Islam. Tunduk dan menyerah kepadanya, siap beramal. Kemudian bara'ah, cuci tangan, bersih diri, menjauhkan diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini Islam. Tolong dihafalkan Bapak Ibu. Kita soalnya dulu bertahun-tahun nggak jelas masalah ini. Simpulkan, Islam itu menyerah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, mentaati, tunduk mentaati Allah, lalu yang keempat bersih dari syirik dan pelakunya. Tidak melakukan kesyirikan apapun dan tidak membantu melancarkan kesyirikan apapun. Kenapa kalau dia membantu melancarkan kesyirikan? Berarti dia belum Islam. Karena Islam itu harusnya dia ibadah hanya untuk Allah saja. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ